Selebrasi gol spektakuler Mirza yang awalnya penuh euforia mendadak berubah jadi momen menegangkan. Tanpa sadar, saat berlari keluar lapangan, ia justru menginjak area pembatas yang ternyata memiliki lubang, membuatnya terjatuh di depan ribuan pasang mata. Kejadian ini sontak menjadi sorotan, bahkan viral dan legenda Malaysia, Safi Salih, ikut mengungkapkan keprihatinan mereka, mengingatkan bahwa di balik gemuruh sorak kemenangan, bahaya bisa datang dari hal yang tak pernah kita duga. Tapi, bagaimana sebenarnya kondisi Mirza setelah insiden itu? Sejak sebelum peluit kick-off, atmosfer di Stadion Deli Serdang sudah terasa begitu luar biasa. Puluhan ribu supporter memenuhi setiap sudut tribun, membawa bendera merah putih, menyalakan flare, dan menyanyikan yel-yel kebanggaan yang menggema hingga keluar stadion. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga pembuka, tapi juga menjadi momen pembuktian bahwa sepak bola usia muda Indonesia sudah berkembang pesat dan mampu bersaing di panggung internasional. Begitu pertandingan dimulai, Timnas U17 langsung menunjukkan permainan agresif dan terorganisir. Pressing ketat dari lini depan membuat pemain Tajikistan kewalahan, bahkan beberapa kali salah mengirim umpan di area berbahaya. Puncak sorotan datang di menit ke-18 ketika Mirza Firjatullah melepaskan tendangan jarak jauh yang menghujam pojok kiri gawang Tajikistan. Gol itu bukan hanya memecah kebuntuan, tapi juga memantik decak kagum dari penonton di stadion maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Tak lama setelah itu, Alberto menambah keunggulan lewat aksi individunya yang memukau. Menggiring bola dari sisi kiri, ia berhasil melewati dua pemain lawan sebelum menembak dengan kaki kanan yang tak mampu diantisipasi kiper. Dua gol indah ini ternyata tidak hanya memukau penonton, tapi juga menjadi sorotan FIFA. Di situs resminya, FIFA menulis artikel khusus yang memuji permainan Timnas Indonesia U17, menyebut kedua gol tersebut sebagai masterclass execution yang jarang terlihat di level U17. Pujian juga datang dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Dalam komentarnya, ia mengatakan bahwa level permainan Timnas Indonesia U17 sudah mendekati standar dunia, dan bila konsistensi ini terjaga, masa depan sepak bola Indonesia akan sangat cerah. Madam Pang, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, juga memberikan komentar yang langsung menjadi perbincangan. Ia memuji kualitas permainan Indonesia, namun nada bicaranya dianggap sebagian netizen sebagai sindiran halus untuk FAM yang dinilai kurang serius membina tim muda. Di sisi lain, permainan Tajikistan tak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil bangkit di babak kedua, memanfaatkan sedikit celah di pertahanan Indonesia. Dua gol balasan yang dicetak lawan membuat skor imbang 2-2 di menit-menit akhir pertandingan. Meski hasil imbang mungkin sedikit mengecewakan bagi supporter, pelatih Nova Arianto tetap mengungkapkan rasa bangganya. Ia menilai anak-anak asuhnya sudah bermain dengan hati dan semangat juang tinggi, meski masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Nova menegaskan bahwa target utama bukan hanya sekadar lolos fase grup, tetapi menjadi juara di turnamen ini sekaligus menjadikan Piala Kemerdekaan sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Stadion Deli Serdang malam itu benar-benar menjadi saksi pesta sepak bola dunia. Lampu sorot yang megah, koreografi supporter yang memukau, dan gemuruh nyanyian dari tribun membuat suasana bak laga final Piala Dunia. Media internasional lain seperti ESPN Asia dan Fox Sports juga memberikan sorotan. Mereka menilai Indonesia kini mulai menjadi magnet baru di sepak bola Asia, terutama di level usia muda. Pertandingan melawan Tajikistan ini juga menjadi bahan analisis di berbagai forum sepak bola. Banyak yang menggarisbawahi bahwa Indonesia kini punya kombinasi apik antara teknik, fisik, dan mental bertanding yang matang. Tak hanya itu, atmosfer positif juga terasa di luar lapangan. Pedagang kaki lima di sekitar stadion kebanjiran pembeli, hotel-hotel penuh, dan kota Deli Serdang seperti mendapatkan angin segar dari euforia sepak bola. Nova Arianto sendiri mengakui bahwa lawan berikutnya, Uzbekistan, akan menjadi tantangan yang sangat berat. Tim ini dikenal solid, cepat, dan punya pengalaman tampil di Piala Dunia U17. Para pemain muda seperti Evandra, Mirza, dan Alberto kini tengah menjadi idola baru. Banyak anak-anak di tribun yang terlihat memakai jersey dengan nama mereka, berharap suatu hari bisa mengikuti jejak para pahlawan lapangan ini. Pujian dari FIFA menjadi motivasi tambahan. Dalam artikelnya, FIFA menulis bahwa Indonesia kini memiliki potensi besar menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara yang bisa mengguncang dunia. Madam Pang bahkan secara terbuka menawarkan kesempatan uji coba melawan tim U17 Thailand, dengan tujuan saling mengasah kemampuan sebelum Piala Dunia. Sementara itu, komentar Safi Salih terus viral di media sosial. Banyak netizen Malaysia yang terkejut dan sebagian bahkan iri melihat kemajuan Indonesia yang begitu cepat di level junior.
Tak sedikit pula pengamat yang menyebut bahwa turnamen ini adalah gambaran kecil dari masa depan sepak bola Asia Tenggara, di mana Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan. Meski demikian, Nova Arianto tetap rendah hati. Ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang, dan kemenangan sesungguhnya adalah ketika Indonesia mampu berprestasi di Qatar nanti. Supporter pun tampak memahami misi ini. Mereka tetap memberikan dukungan penuh, bahkan ketika skor imbang diumumkan wasit. Seraking Garuda menggema hingga para pemain masuk ke ruang ganti. Di balik layar, PSSI juga bekerja keras memastikan semua kebutuhan tim terpenuhi. Mulai dari fasilitas latihan, nutrisi pemain, hingga keamanan di sekitar stadion, semuanya dipersiapkan dengan matang. Dengan modal permainan indah, mental baja, dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, Timnas U17 kini melangkah ke laga berikutnya melawan Uzbekistan dengan semangat membara. Semua mata kini tertuju pada mereka. Mampukah Indonesia mempertahankan tren positif ini dan membuktikan bahwa pujian dunia bukanlah sekadar euforia sesaat, melainkan pertanda kebangkitan yang sesungguhnya? Dan tentu saja, cerita ini belum selesai. Karena perjalanan Garuda Muda di Piala Kemerdekaan 2025 baru saja dimulai, dan babak-babak berikutnya mungkin akan lebih dramatis, menegangkan, sekaligus membanggakan.